Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Masih di dalam perkara syarat-syarat wudu. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa rabi'uha, dan adapun nomor empatnya syurutul wudu, alla yakuna ialah hendaklah tidak ada alal udwi atas anggota badan hailun apa penghalang bainal ma'i diantara air wal magsuli dan dibasuh. Jadi syarat yang keempat adalah hendaklah tidak ada di atas anggota badan tersebut yaitu penghalang, sebuah penghalang di antara air dan anggota yang dibasuh. Seperti apa contohnya? Kanu rotin, seperti gamping, wasyama'in dan lilin, waduh nin jamidin dan minyak yang padat. Minyak yang padat. Jadi seperti contohnya lilin, gamping, dan minyak yang padat. Ketika ada di dalam badan, tangan misalkan orang berwudu, ada benda tersebut, maka wudunya tidak sah. Wa aini hibrin, dan jat tinta. Jat tinta juga termasuk yang menghalangi ketika ada seorang berwudu. Ketika ada jat tinta maka tidak sah wudunya. Wa hinnain, dan pacar. Bihilafi duhnin. Bihilafi duhnin berbeda dengan minyak. Bihilafi duhnin berbeda dengan minyak jarin yang mengalir. Jadi artinya minyaknya cair, bukan minyak padat. Air ma'iin maksudnya adalah cair. Wa in lam yasbut, sekalipun tidak tetap al-ma'u apa air alaihi atasnya duhnin jarin, atasnya minyak yang mengalir. Nah, berbeda dengan minyak yang cair. Minyak yang cair meskipun minyak tersebut tidak tetap, meskipun air tersebut tidak tetap di atasnya minyak. Artinya apa? Misalkan kalau ketika orang lagi diurut kan banyak minyaknya. Nah, ketika dia berwudu tidak masalah, tidak akan berbahaya untuk dirinya. Artinya wudunya tetap sah. Kemudian wa asari hebrin, dan bekasnya tinta. Nah, bekasnya tinta, orang kena tinta sudah dibersihkan, masih ada bekasnya, itu tidak masalah. Kemudian wahinna, dan bekasnya pacar. Wakada, dan seperti itu yushtaratu, disyaratkan alama atas perkara, alama atas sesuatu, jazama yang telah memastikan bihi dengan ma al kasiruna, siapa kebanyakan orang, kebanyakan ulama. Jadi seperti itu juga disyaratkan atas sesuatu yang telah memastikan siapa kebanyakan ulama, alla yakuna, ialah, artinya alla yakuna ini sebagai fa'il alla yakuna, ialah harus tidak ada. Jadi alla yakuna ini sebagai naibul fa'il dari kata yushtaratu. Jadi saya ulang ya biar lebih mudah dimengerti. Wakada, dan seperti ini yushtaratu, disyaratkan alama atas perkara jazama yang memastikan bihi dengan ma al kasiruna, siapa kebanyakan ulama. Alla yakuna disyaratkan apa? Hendaklah tidak ada. Nah, tidak ada apa? Wasahun, kotoran. Wasahun, kotoran, tahta zufrin, yang di bawah kuku. Yamna'u, yang mencegah apa? Kotoran. Usulal ma'i, akan sampainya air. 5, bagi sesuatu tahtahu, yang di bawahnya kotoran, Nah, jadi kebanyakan ulama memastikan bahwa hendaklah tidak ada kotoran yang ada di bawah kuku, yang memang kotoran tersebut mencegah sampainya air kepada
kepada anggota tubuh tersebut seperti yang di bawah kuku. Kan air nggak sampai di bawah kuku karena apa? Ada kotorannya. Nah, kemudian hilapan li jam'in. Hal dalam keadaan berbeda li jam'in pada segolongan ulama. Nah, jadi segolongan ulama mengatakan bahwa itu tidak masalah. Minhum minhum ialah di antara mereka Al-Ghazaliyu. Adapun siapa Imam Al-Ghazali, wa Zalkasiyu dan Imam Zalkasi wa ghairuhuma dan selain keduanya. Jadi setelah Imam Zainuddin ini mengungkapkan pendapatnya dan dia juga mengungkapkan ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan hal ini. Di antaranya adalah Imam Ghazali, Imam Zalkasi dan lainnya. Artinya Imam Ghazali dan Imam Zalkasi membolehkan hal tersebut. Nah, karena memang apa namanya? Ada kemungkinan itu adalah dimaafkan seperti itu, dimaafkan. Kemudian wa atalu dan memanjangkan siapa mereka Imam Zalkasi, Imam Ghazali dan selainnya fitarjihihi di dalam unggulnya pendapat wasarahu dan menjelaskan siapa mereka para ulama bil musamahah dengan toleransi atau dengan dimaafkan amma dari perkara tahtaha yang ada di bawahnya kuku minal wasahi dari kotoran duna nahwil ajin bukan adonan roti duna nahwil ajin bukan adonan roti. Jadi mereka juga memanjangkan di dalam mengunggulkan pendapatnya bahwa mereka juga menjelaskan dengan sifatnya dimaafkan hal yang ada di bawah kuku seperti itu dari kotoran, tapi tidak dengan ajin dunal nahwil ajin, tidak dengan adonan roti. Nah, adonan roti di bawah kuku maka harus dibersihkan sebelum berwudu atau mandi hadas. Wa asyara dan memberi isyarat al-Ajra'iyu siapa Imam Ajra'i wa ghairuhu dan selainnya Ajra'i ila dha'fi maqalatihim kepada lemahnya pendapat mereka. Jadi dibantah lagi oleh Imam Ajra'i bahwa pendapat yang membolehkan di bawah kuku itu dimaafkan adalah pendapat yang lemah seperti itu. Nah, ini cerdas sekali Imam Zainuddin, dia tidak mengungkapkan pendapatnya, dia juga mengungkapkan pendapat-pendapat para ulama yang berbeda dengannya dan ulama-ulama yang membantah pendapat ulama yang membolehkan. Salah satunya Imam Ajra'i. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qad sharaha dan sungguh telah menjelaskan fit tatimah di dalam kitab tatimah. Tatimah ini yang mengarang siapa Imam Al-Mutawalli. Waqad sharaha dan sungguh menjelaskan siapa Imam Al-Mutawalli fit tatimah di dalam kitab tatimah. Wa ghairiha dan selainnya tatimah. Bima dengan sesuatu fi raudhah yang ada dalam kitab raudhah. Wa ghairiha dan selainnya raudhah min adamil musamahati dari tidak adanya hukum toleransi atau dimaafkan. Bisyai'in dengan sesuatu mimma dan dengan sesuatu mimma dari sesuatu tahtaha yang ada di bawahnya azfar atau kuku. Haisu sekiranya mana mencegah apa syai usul al-ma'i akan sampainya air di mahalihi di dalam tempatnya syai. Jadi Imam Mutawalli itu di dalam kitab Tatimah dan selainnya Imam Mutawalli dengan sesuatu di dalam kitab Raudhah dan selainnya Raudhah itu menjelaskan bahwa tidak adanya hukum toleransi atau dimaafkan dengan sesuatu yang ada di bawah kuku, yang mana sesuatu tersebut dapat mencegah sampainya air di tempatnya, seperti itu. Wa afta dan berfatwa Al-Baghawi siapa Imam Al-Baghawi fi wasahin di dalam kotoran hasola yang terjadi apa kotoran min bubarin dari debu bi annahu karena sesungguhnya kotoran yamna'u ialah mencegah apa kotoran
sihatal wudu'i. Sihatal wudu'i akan sahnya berudu. Bihilafima, berbeda dengan sesuatu nasya'a yang muncul atau yang tumbuh apa ma min badanihi dari badannya man, wahwa adapun ma nasya'a atau sesuatu yang tumbuh al araku ialah keringat, al mutajammadu yang padat apa keringat, wajazama dan memastikan. Siapa memastikan? Syekh Yusuf bin Ibrahim. Bihi dengannya yang mencegah pada sahnya wudu fil Anwar di dalam kitab Al Anwar. Jadi Imam Al-Baghawi itu berfatwa di dalam kotoran yang terjadi kotoran dari debu. Nah, kotoran tersebut akan mencegah ketika ada di bawah kuku, atau ada di anggota wudu, akan mencegah akan sahnya wudu, tapi berbeda dengan apa yang muncul di badan orang tersebut. Seperti apa contohnya? Keringat yang padat. Keringat yang padat artinya daki. Ketika ada daki di dalam tubuh orang tersebut, di badannya, ketika ia berwudu, ini tidak masalah. Nah, ini pendapat yang dipastikan oleh Syekh Yusuf bin Ibrahim di dalam kitab Al-Anwar, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami apa yang dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.